Halo Sobat SN, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika sn.id. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang peluang. Oke Sobat SN, kita sudah belajar tentang aturan perkalian dan aturan penjumlahan ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang yang disebut dengan faktorial. Oke, jadi faktorial. Faktorial itu notasinya tanda seru aja Sobat SN. Jadi gini. Nah, gitu. Oke. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya n faktorial itu adalah n ya, angkanya itu, terus angkanya dikurang 1, terus dikurang 1 lagi, jadi n-2, dikurang 1 lagi, dan seterusnya. Sampai dia paling kecilnya 1, sampai 1. Ya, n-nya ini bilangan asli ya. N-nya itu boleh 1, boleh 2, boleh 3. Pokoknya bilangan asli itu dari 1. Oke. Nah, kalau n-nya 0 gimana? Kalau n-nya 0 kan jadinya 0 faktorial. Nah, 0 faktorial itu kesepakatannya 1 Sobat SN. Ya. Jadi ini udah jadi rumus 0 faktorial 1. Contoh nih. 5 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadinya 120. 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Berarti 6. Gitu aja Sobat SN. Ya hanya untuk mempersingkat penulisan perkalian aja sih lambang faktorialnya. Nah, tapi ada hubungannya dengan kaidah pencacahan. Jadi si faktorial ini bisa dipakai yang pertama untuk menghitung ya banyaknya cara. Ya kegunaannya ya. Ya, kegunaan yang pertama tuh oke. 1 ya, n faktorial itu oke, yang pertama n faktorial itu akan sama dengan banyaknya cara menyusun n objek berbeda Nah, gitu Sobat SN. Banyaknya cara menyusun n objek berbeda. Ya, jadi contoh nih, misalnya kita dikasih 3 objek aja. Contoh, diberikan 3 objek, misalnya objeknya apa? Buku matematika, buku fisika misalnya, sama buku kimia, matematika, fisika, kimia. Misalnya gitu. Ada buku matematika, fisika, sama kimia. Terus kita disuruh taruh di suatu lemari buku tiga-tiganya. Nah, berarti kan kita bisa nyusunnya gimana aja? Bisa aja MFK, bisa aja matematika, kimia, fisika, bisa aja fisika, kimia, matematika, bisa aja fisika, matematika, kimia, bisa aja apa? Yang duluan kimia dulu, kimia, matematika, fisika, bisa aja kimia, fisika, matematika. Nah, ini ada segini susunannya, ya. Oh ya. Ini ada lanjutannya, harus jelas nih. Objek berbeda secara mendatar ya, mendatar atau lurus. Mendatar atau lurus lah. Jadi ini kan lurus kan, ke bawah juga boleh. Ya, pokoknya dia harus lurus nyusunnya. Oke, jadi ini kan kalau kita susun, kita hitung manual ada berapa? Ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 susunan. Sama nggak kayak 3 faktorial? 3 faktorial berapa? 3 kali 2 kali 1. Ada 6. Ya, ada 6. Jadi nanti kalau misalnya dikasih banyak bukunya, ada 10 buku ya Sobat SN, nggak usah manual kayak gini. 5 buku aja. Misalnya dikasih sekarang bukunya ada bahasa, ada biologi, matematika, ada fisika, ada kimia, ada buku apa lagi misalnya BMFK, ada sejarah, misalnya gitu. Ada 5 buku. Nah, 5 buku ini
mau disusun secara lurus. Ada berapa susunannya? Ya Sobat SN jangan manual kayak gini, kelamaan ya. Nih dan seterusnya ada berapa gitu kan ya. Ya ada 5 faktorial langsung jawabannya. Pokoknya kalau ada 5 objek berbeda, kita susun secara lurus itu 5 faktorial cara. Atau sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa? 120 cara kita menyusunnya. Oke, paham ya Sobat SN? Kegunaan yang pertama adalah untuk menghitung banyaknya susunan objek yang berbeda kalau disusun secara lurus atau mendatar. Oke Sobat SN, tadi kita sudah membahas faktorial dan kegunaan yang pertamanya. Nah, kegunaan yang kedua, oke. Untuk faktorial ini, ya, yang kedua itu adalah sama sebenarnya kayak tadi untuk menghitung banyak susunan, tapi sekarang disusunnya melingkar, ya. Jadi rumusnya itu n-1 faktorial. Kalau tadi kan n faktorial aja, sekarang n-1 faktorial. Jadi itu banyaknya cara. Oke, banyaknya cara untuk menyusun gitu ya, n objek, ya, n, tetap ada n bendanya, objeknya itu n objek berbeda secara melingkar. Tapi kalau tadi kan secara lurus, ini harus melingkar. Oke, secara melingkar. Jadi contohnya, misalnya kita dikasih 3 objek aja, 3 objek misalnya. 3 objek ini, jangan objek, misalnya 3 orang deh. Ada 3 orang mau duduk di meja bundar gitu. Ya mau rapat di meja bundar, ya kan? Berarti kan ini ada meja bundar. Nah, 3 orang mau rapat di situ, kira-kira gimana? Berapa banyak susunan? Ya, 3 orang rapat di meja bundar. Nah, berapa banyak susunan? Oke. 3 orang ini kita anggaplah namanya ABC misalnya ya. Jadi kalau kita hitung manual, bisa aja A-nya yang sebelah sini, B-nya yang sebelah sini, C-nya di sini. Gitu kan, ABC kan. Yang ada susunan lain nggak selain itu? Ada Sobat SN. Bisa aja gini, ini A, ini C, ini B. Oke, ada susunan lain? Ya, sebenarnya nggak ada lagi Sobat SN. Nggak ada lagi. Kalau Sobat SN bilang, oh ada, ini nih misalnya. Ini kan A, B, C, ini A, ini C, ini B. Bisa aja gini, B, A, C, Kak. Misalnya gitu Sobat SN bilang. Atau bisa aja gini, ini B, kan BAC, BCA. Atau bisa juga gini, CAB, ya kan? Atau bisa gini, CBA. Oke, nah menurut Sobat SN misalnya bilang seperti itu ya. Nah ini ada susunan yang dianggap sama Sobat SN ya. Jadi ini kan ABC, lihat ini kan susunannya melingkar ya, melingkar gitu ya. Jadi kayak nyambung terus. Nah, si ABC ini dianggap sama aja kayak ini Sobat SN. Nih, ini persis sama, dianggap sama. Karena, ya, putar aja mejanya. Pasti jadi ini. Ya nggak? Coba putar ke kiri sekali. Jadinya ini kan? Ya nggak? Jadi, susunan mereka duduk tuh sebenarnya nggak berubah. Tetap aja si B ada di antara A dan C. Sama kayak ini, si B di antara A dan C. Tapi kalau ini, nggak, maksudnya, tetap aja si B sebelah kanannya A, sebelah kirinya C. Kayak ini juga, di sebelah kanannya A, di sebelah kirinya C. Ya, kalau duduk, dia ngadep kanan A, ngadep kiri C. Di sini juga ngadep kanan A, ngadep kiri C. Tapi kalau di sini, dia ngadep kanan C, ngadep kiri A. Jadi ini sama ini beda. Tapi ini sama ini dianggap sama susunannya. Ini sama ini sama. Ya. Jadi yang sama itu kalau diputer bisa dapat susunan yang sama, itu berarti dianggap sama. Mana lagi yang sama?
Ini juga sama, ini kan ABC nih satu putaran. Ini ABC, ini ABC. Berarti ini mereka bertiga tuh dianggap satu susunan. Oke, Sobat ASEAN. Ini dianggap satu susunan, ini juga dianggap satu susunan. Ini karena BAC, ini BAC, ini BAC. Jadi ini juga dianggap satu susunan nih. Ya, anggap ini susunan silang, ini susunan silang. Jadi ada 6 susunan sebenarnya. Kalau lurus, kalau melingkar cuma ada 2 susunan. Ya, jadi kesimpulannya berapa? Ada 2 susunan. Ya. Ya. Kalau pakai rumus benar nggak? Dari 3 orang, ya 3 objek disusun melingkar. Jadi 3 kurang 1 faktorial. 3 kurang 1 faktorial berapa? 2 faktorial itu 2 kali 1, berarti 2. Sama kan Sobat SN ya? Ada 2 susunan. Oke. Nah, itu masalah melingkar. Jadi kalau ada 10 orang nanti 10 orang duduk di meja bundar, ya jawabannya 10 kurang 1 faktorial. Jadi 9 faktorial. Oke, dikurang 1 ya. Nah, sekarang kita masuk ke gunaan yang ketiga nih. Gunaan yang ketiga, ya, sama nih, ada n objek. Kalau tadi kegunaan pertama sama kedua, itu sebenarnya mirip, sama-sama n objek berbeda, tapi yang satu disusun lurus, yang satu disusun melingkar. Nah, kali ini kita akan disusun lurus lagi, tapi objeknya nggak beda semua. Jadi misalnya ada n objek berbeda, ya. Oke, ada n objek berbeda. Ada n objek, nggak berbeda ya, tidak harus berbeda. Ya, tidak harus berbeda semua. Gitu ya. Artinya ada yang sama nggak apa-apa, ada yang sama. Misalnya yang sama, ya, misalkan terdiri dari N1, ya, jadi ada N1 objek yang sama. Misalnya dari 10 objek, ada 5 yang sama, terus ada 3 lagi yang sama. Misalnya gitu, ada N1, N2, dan seterusnya sampai NK objek yang sama. Yang sama. Ya. Nah, nanti maka banyak susunan objek tersebut secara lurus ya. Objek tersebut secara lurus adalah, nah ini Sobat SN rumusnya. Rumusnya adalah n faktorial dibagi n1 faktorial kali n2 faktorial dan seterusnya sampai nk faktorial. Ya, jadi ingat di sini ada n itu banyak objek. Ada objek-objek yang sama, n1, n2, n3 sampai nk yang sama. Nanti kalau itu kita susun, nanti jadinya ini rumusnya, n faktorial dibagi n1 faktorial, n2 faktorial sampai nk faktorial. Oke, contoh nih, misalnya kita punya 5 objek aja. Punya 5 objek, ya contoh. Ada 5 buku misalnya gitu. Buku, ya. Terus ada 3 buku matematika, ada 2 buku fisika. Terdiri dari 3 buku fisika dan 2 buku matematika. Misalnya gitu Sobat ASEAN. 3 buku fisika dan 2 buku MTK. Nah, buku fisikanya dianggap sama, buku matematikanya dianggap sama. Ditanya, ya, berapa banyak cara menyusunnya? Cara menyusun jika buku fisika dan buku matematika dianggap sama. Jika tidak dibedakan ya. Tidak dibedakan. Nah, jadi ya fisikanya 3-3-nya dianggap sama, matematikanya juga dianggap sama dua-duanya. Ya, jadi di sini kita
seakan-akan punya 5 objek, tapi ada 3 objek yang sama dan 2 objek yang sama. Jadi kita tulis aja FFF sama MM gitu ya. Ya, ini dianggap sama tiga-tiganya. Ini juga dianggap sama dua-duanya. Jadi ini FFF MM. Nah, kita mau susun ini ada berapa susunan? Ya, ada berapa susunan. Nah, kalau Sobat SN manual, dia akan susunannya sebanyak berapa ya? Coba kita manual. Ya, kan FFF MMM. Bisa aja apa Sobat SN? F gitu ya. M FFM FM. Bisa aja gini. FFM FM atau bisa juga F M M F. Nah, gini Sobat SN. F M F M M F atau apa lagi? Bisa juga yang F-nya 2 udah ya. F-nya 2 duluan udah. Oke, sekarang harusnya FF udah nggak bisa. Ya kan? Udah nggak bisa. Sekarang FM harusnya. FM. Nah, kalau FM berarti ini bisa aja FFM gitu kan ya. FM, FFM, bisa juga FM, apalagi FMF, kita sesuai alfabet aja Sobat SN. Bisa juga FM, MFF. Nah, gini, yang FM udah, ya jadi ini sementara udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih 6 Sobat SN. Ada lagi kah? Habis itu sekarang kita M-nya di depan ya, coba ya. Kan FM udah, kalau M-nya di depan gimana Sobat SN? M, F dulu ya, MF, F gitu. MF, F, MM, terakhirnya harus M. Ya, terus bisa juga M, F, M, F, gitu kan ya. Atau bisa apa lagi Sobat SN? M-nya bisa maju lagi ke depan jadi MF, F. Ya, bisa maju lagi ke depan jadi MM, F. Ini udah berapa? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Ini udah semua udah ketukar tuh. Dari F33-nya di depan sampai F33-nya di belakang. Ini udah semua kita hitung. Ada berapa susunan? 1, 2, 3. Ada 10 susunan ya. Betul ya? Nah, ini ngitung yang gini aja udah susah Sobat SN ya. Apalagi nanti kalau ada 10 buku. Terus ada objek yang samanya lebih dari 2. Ini cuma 2 objek yang sama. Ada 10 susunan. Nah, kalau pakai rumus mudah Sobat SN. Jadi kita tinggal berapa objeknya totalnya? Oh, 5. Berarti 5 faktorial. Dibagi yang sama. Ya, yang sama, pokoknya ditaruh. Yang sama kan tadi ada 3 buku fisika, 2 buku MTK. Berarti 3 faktorial sama 2 faktorial. Jadi gini, berapa tuh kalau dihitung? 5 kali 4 kali 3. Nah, ini berhenti di 3 faktorial aja. Karena nanti bisa dicoret. Yang ini 2 kali 1. Jadinya 20 bagi 2, 10. Tuh, jadi kan 10 kan. Ya, jadi kalau ada n objek, terus ada yang sama-sama, nggak beda semua, itu harus pakai ini Sobat SN. Oke, jadi n faktorial dibagi n1 faktorial kali n2 faktorial, dan seterusnya sampai nk faktorial. Oke, jelas ya Sobat SN? Oke Sobat SN, di video ini kita sudah membahas materi tentang peluang. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat SN. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian Sobat SN untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat SN juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat SN, salam pintar!